Perkenalkan, nama saya Bernika Susanti Lokuna. Saya dari kampus IAKF Kupang, kelas D Prodi Pak semester 1. Di sini saya akan membahas materi atau tema yang sudah ditentukan oleh Ibu dosen, yaitu peran mahasiswa Pak dalam berkontribusi bagi perkembangan mutu pendidikan agama Kristen di era Society 5.0, berkaitan dengan mata kuliah saya pembimbing Pak. Nah, di sini saya ambil salah satu judul berkaitan dengan tema yang sudah dikasihkan oleh Ibu dosen. Judul saya yaitu dampak negatif dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, saat ini perkembangan ilmu pengetahuan telah menghantarkan masyarakat menuju babak baru, yaitu babak yang memanfaatkan peralatan-peralatan merupakan hasil teknologi penggunaan tenaga manusia yang semakin hari semakin kecil volumenya. Seringkali menyebabkan orang kehilangan pekerjaan karena tugas telah tergantikan oleh peralatan atau mesin sebagai sarana penyampaian informasi dan komunikasi. Komputer bisa dipakai sebagai sarana berkomitmen lewat internet, atau orang bisa mencari macam-macam informasi dan komunikasi. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi, seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Selain memberikan keuntungan, ternyata peralatan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif bagi penggunaan dampak negatif tersebut. Munculnya sebagai akibat dari penggunaan yang salah satu tidak bertanggung jawab. Dari penggunaan, beberapa dampak negatif tersebut adalah: yang pertama, anak banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal lainnya, seperti belajar dan olahraga. Yang kedua, anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online-nya. Yang ketiga, adanya pelanggaran hak cipta. Dan yang keempat adalah kejahatan di internet. Dan kelima adalah penyebaran virus dampak-dampak negatif tersebut, dan gunakan teknologi untuk menjalin hubungan dengan orang yang tidak dikenal. Cari komunikasi positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. Perlunya menegakkan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Menghindari pemakaian telepon seluler yang berfitur canggih oleh anak-anak di bawah umur, bersifat edukatif dan bersifat keamanan, serta aplikasi komputer yang bersifat mendidik, dan perlunya mengaturkan waktu untuk berada di depan komputer atau di depan televisi. Di judul yang saya pilih, saya juga mengambil beberapa contoh terkait dengan judul saya. Contoh yang pertama adalah kejahatan siber. Kejahatan siber merupakan aksi kriminalitas yang terjadi di dunia maya. Misalnya pembobolan kartu kredit, penipuan transaksi online, atau pencurian dan melalui web phishing dan sebagainya. Kejahatan siber dapat terjadi lintas negara sehingga membuktikan dan mengungkapkan pelakunya kemungkinan lebih sulit dilakukan. Yang kedua adalah pornografi dan perjudian. Di sini kita tahu bahwa pornografi dan perjudian juga marak secara online. Sebagai negara bahkan menjadikan pornografi dan judi online sebagai pembagian dan industri. Oleh sebab itu, kedua lebih sulit diberantaskan kepada ada aspek legislatif atau suatu negara. Terus yang ketiga adalah pelanggaran hak cipta.
Di sini kita sudah tahu bahwa bentuk pelanggaran hak cipta diantaranya yaitu penggunaan software bajakan. Selain itu dapat pula berwujudkan pengadaan izin dan pemakaian tanpa seizin membuat, mengutip laman sumber belajar. Kemudian pihak yang sangat dirugikan dalam pelanggaran hak cipta adalah pembuat software. Di samping itu berkonsumsi yang membeli barang bajakan tidak memperoleh kualitas sebaik produk aslinya. Terus yang keempat adalah penyebaran malware. Malware merupakan program komputer yang dimanfaatkan untuk mencari kelemahan software. Malware digunakan untuk tujuan yang salah seperti membobol atau merusak sistem operasi dan merusak software. Contohnya malware adalah virus worm atau keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Pembahasan materi saya sekian dan terima kasih. Shalom.